Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam acara Worship Night. Ya, saudara, saya bersyukur kalau hari ini kita dapat bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bangun hubungan dengan Tuhan lebih intim dan lebih intim lagi. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia seperti rusa yang merindukan air. Biarlah hati kita di malam hari ini kita seperti rusa yang sedang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Seperti rusa, katakan merindukan air, merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku.
sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa hatimu, bawa kehidupanmu, sembah Tuhan. Haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu terus semakin hari semakin melekat dengan-Mu Bapa, semakin menikmati kasih-Mu yang dalam Tuhan. Haleluya. Bawa umat-Mu mengalami Engkau, bawa umat-Mu mengalami Engkau malam hari ini. Biarlah jiwa kami disegarkan, jiwa kami disegarkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini bukalah hatimu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di dalam rumah-Mu. Sekarang ini Tuhan sedang hadir dalam rumah-Mu. Tuhan sedang bersama-sama dengan saudara. Mari kau buka hati. Kekuatan kita dapat di dalam Dia. Dia yang akan meneguhkan hatimu pada malam hari ini. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
tiada pernah berubah. Mari katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Katakan, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan aku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diberkati dengan kata-kata dalam pujian ini. Aku percaya, bukan karena aku melihat. Artinya Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini tantanganmu, masalahmu yang engkau hadapi belum ada solusinya. Tetapi pujian ini mengatakan, aku percaya karena firman Tuhan. Malam hari ini, meski belum ada solusi, percayalah bahwa Tuhan memiliki jalan yang terbaik untuk engkau. Tuhan sedang pegang tanganmu. Yakini firman Tuhan. Bahwa Alkitab berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kita tidak dibiarkan sendiri, namun kita disertai oleh Allah malam hari ini. Karena itu, mari angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, sebab aku percaya, namun karena firman-Mu Tuhan yang digenapi dalam kehidupanku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Aku percaya, aku percaya, meski belum kulihat pertolongan-Mu Tuhan, namun aku percaya Engkau punya rancangan yang terbaik. Engkau yang pegang tangan kami melewati semuanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu bawa hatimu kepada Tuhan. Jangan engkau kecewa karena masalahmu. Jangan engkau ragu karena kalau sampai hari ini saudara belum mengalami terobosan, jangan engkau ragu. Percaya bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus mengalami Engkau Tuhan. Kami mau mengalami Engkau secara pribadi, mengalami hadirat-Mu, mengalami damai sejahtera-Mu, mengalami kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini, meski saudara belum mengalami satu terobosan, engkau masih memiliki masalah yang belum terpecahkan, tapi saya mengajak kita tetap kita menyembah Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita. Engkau akan berjalan kian lama, kian kuat ketika kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja, amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu,
sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatanku di saat ku lemah Tuhan. Engkau kekuatanku di saat kami terjepit, di saat tak ada satupun yang dapat menolong kami. Engkau bersama kami, tak tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Semakin nyata, semakin nyata. Aku percaya Bapa, Engkau akan semakin menuntun umat-Mu untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itulah yang mereka butuhkan hari-hari ini Tuhan. Kekuatan uang kami terbatas, kekuatan Tuhan fisik kami terbatas. Tetapi ketika kami mengalami Tuhan, kami akan disegarkan, kami akan mengalami sukacita, kami akan mengalami damai yang dari surga. Itulah kekuatan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
malam hari ini kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau terus melawat umat-Mu di tempat ini Tuhan, di rumah-rumah mereka. Engkau sedang melawat. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini di Jumat tanggal 24 September 2021 di dalam acara perdana Worship Night kita. Saudara, kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, kekuatan uang, kekuatan manusia, kekuatan fisik kita itu semuanya serba terbatas. Tapi saya percaya kalau kita mengalami hadirat Tuhan, saudara dan saya akan senantiasa mengalami kekuatan yang baru. Amin. Ya. Nah, saya mengambil renungan pada malam hari ini di dalam worship night ini di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca ayat ini bukan 1-2 kali. Tapi setiap kali saya membaca ayat-ayat ini saya selalu kagum. Saya kepingin selalu mengalami apa yang dialami oleh Obed Edom. Ya, Obed Edom itu tinggal bersama-sama saudaraku dengan tabut Tuhan. Di mana tabut Tuhan itu menggambarkan kehadiran Allah. Saudara dapat bayangkan bagaimana Obed Edom dengan perasaan gentar, takjub, kemudian sukacita, kemudian dengan saudaraku mungkin dengan penuh kehati-hatian, saudaraku merawat tabut Tuhan ini. Ya, ada satu perasaan yang saudaraku bercampur di sana, begitu kagum, begitu saudaraku sukacita, begitu sangat saudaraku merindukan bagaimana Obed Edom itu mengalami Tuhan. Sehingga saudaraku dari kekagumannya itu, kerinduannya itu, betul-betul saudaraku Obed Edom itu dapat melayani tabut perjanjian, dapat saudaraku betul-betul dari hari ke hari menjaga tabut perjanjian itu dengan segenap hatinya. Dan akhirnya Obed Edom betul-betul diberkati oleh Tuhan. Sampai saudaraku karena Obed Edom itu diberkati dan saudaraku akhirnya berita tentang Obed Edom diberkati itu tersebar dan sampai saudaraku diberitahukan kepada Raja Daud. Sehingga Raja Daud sampai berpikir bagaimana aku memindahkan tabut perjanjian ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pengalaman Obed Edom ini betul-betul kita rindukan bersama-sama. Karena itu saya ingin mentransferkan sikap Obed Edom ini kepada saudara. Milikilah sebuah kerinduan yang dalam untuk mengalami Tuhan. Bagaimana saudara bergumul merindukan hadirat Tuhan. Ya, saudara-saudaraku,
Obed-Edom itu saya kagumnya begini. Ketika tabut itu dipindah ke Yerusalem, Obed-Edom saudaraku akhirnya juga ikut ke sana. Wah, itu luar biasa. Ya, saya tidak bisa menjelaskan terlalu dalam, nanti saudaraku waktunya sangat singkat sekali. Tapi yang saya catat di sini begini. Ketika tabut Tuhan itu dipindahkan ke Yerusalem, akhirnya Obed-Edom itu saudaraku, dia menjadi penjaga gerbang. Di dalam 1 Tawarikh 15 ayat 18. Kemudian dia menjadi pemusik di sana. Di dalam 1 Tawarikh 15 ayat 21. Dan bukan hanya itu saja. Menurut catatan saudaraku, Obed-Edom juga akhirnya menjadi pemimpin pujian bersama dengan Aspah. Jadi saudaraku, Obed-Edom tidak berhenti diam di rumah, tapi dia terus mengikuti tabut Allah itu. Inilah saudaraku yang menjadi motivasi saya. Ternyata Obed-Edom itu tidak menyerah di dalam mencari Tuhan. Obed-Edom tidak nyerah dalam saudaraku ingin merasakan hadirat Tuhan. Ya, kalau saya boleh katakan saudaraku satu kata, Obed-Edom itu sebenarnya kecanduan akan hadirat Allah. Sehingga Obed-Edom itu benar-benar saudaraku ketika dia mengalami hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, Obed-Edom itu kecanduan. Saya ingin saudara dan saya malam hari ini benar-benar ayo saudaraku, kita merasakan bersama-sama hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh rindukan. Karena itu perlu yang namanya saudaraku pengorbanan. Ya, kalau mungkin saudara mengalami rasa satu kesibukan yang cukup tinggi, coba saudaraku mulai malam hari ini ya ambil waktu sungguh-sungguh. Ya, ikut worship net seperti ini. Kalau pagi saudara berikan waktu untuk Tuhan. Saudaraku, ayo ya saudara kita mengejar hadirat Tuhan. Dan saudaraku, kalau saya mau berikan bagaimana Obed-Edom itu diberkati Tuhan, itu luar biasa. Ya, saudaraku, Obed-Edom dicatat di dalam saudaraku bagaimana kehidupannya dan juga saudaraku akhirnya keluarganya. Ya, saya catat di sini semua keturunannya itu menjadi penyembah Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang yang cakap, yang memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi keturunan Obed-Edom itu saudaraku banyak yang menjadi pemimpin. Juga keturunannya itu hampir semua menjadi penyembah Tuhan. Luar biasa. Jadi rupanya spirit Obed-Edom yang saudaraku betul-betul menyembah Tuhan. Spirit Obed-Edom yang menjaga tabut Tuhan, yang merindukan akan hadirat Tuhan itu ternyata saudaraku akhirnya masuk dan tertransfer kepada keturunan-keturunannya. Dan itu luar biasa. Akhirnya keturunannya pun boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka menjadi orang-orang yang memimpin. Menjadi orang-orang yang cakap. Menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Ayo malam hari ini. Memang motivasi kita tidak boleh, oh nanti aku nyembah Tuhan biar diberkati. Bukan seperti itu yang saya ajarkan. Saya mengajarkan kepada saudara, kita tulus saja menyembah Tuhan. Amin. Kita tulus saja saudaraku mencari Tuhan. Kita betul-betul merindukan Tuhan. Ya, entah nanti bagaimana saudaraku ke depan kita tidak terlalu pusingkan. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang menyembah Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupakan. Seperti yang dialami oleh Obed-Edom. Malam hari ini, mari saya mengajak kita semuanya menyembah Tuhan sekali lagi. Kemudian saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja.
ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, mari angkat tangan kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan semakin membawa umat-Mu di tempat ini untuk semakin mendekat kepada Tuhan, memberikan waktu-waktu kepada Engkau, semakin melekat dengan Tuhan. Hamba percaya jemaat akan semakin mengalami Tuhan secara luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ialah pesan firman Tuhan malam hari ini betul-betul akan menjadi pesan utama kita. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengalami Tuhan itu yang menjadi kerinduan kita. Apa yang dialami Obed-Edom, saudara akan mengalaminya. Itu doa saya malam hari ini. Karena itu malam hari ini izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat yang malam hari ini hadir di rumah mereka masing-masing dan mengikuti worship night ini Tuhan. Berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi penyembah-penyembah seperti Obed-Edom. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mereka akan mengalami Engkau secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini akan terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, mereka boleh dilawat Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang mengalami sakit penyakit. Mungkin beberapa saat ini ada sakit yang saudara alami. Entah itu mungkin sakitmu pribadi atau ada anggota keluargamu yang sakit. Mari engkau tumpangkan tangan di dadamu masing-masing. Saya mau berdoa.
Bagi saudara yang merindukan, mungkin ada orang tua yang tidak bersama-sama, yang sedang sakit. Arahkan tanganmu ke depan. Ingat nama orang tuamu atau orang-orang yang sedang kau doakan. Sementara saya berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Mereka membutuhkan kesembuhan daripada Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Engkau akan melawat mereka Tuhan. Entah mereka ada yang di rumah sakit, atau saat ini mereka sedang ada di kamar masing-masing, atau saat ini mereka sedang Tuhan mengikuti untuk worship night malam hari ini. Mereka sedang tumpangkan tangan, Engkau jamah mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba serahkan mereka. Entah itu ada orang tuanya, entah itu ada suaminya, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau famili yang lain. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan ekonomi, atau mungkin pergumulan pekerjaan. Saudara sedang membutuhkan pekerjaan. Ekonomimu sedang mengalami kemerosotan karena masa pandemi ini. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Tumpangkan tangan di dadamu. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang menumpangkan tangan di dada mereka. Mereka sedang mengalami mungkin goncangan dalam Tuhan, ekonomi mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Ada yang mereka hari-hari ini sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan karena mereka belum mendapatkannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka. Hamba berdoa, tuntunlah mereka untuk mendapatkan pekerjaan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hari-hari ini sedang bergumul dengan ekonomi mereka, di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, memberikan solusi kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan, pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Hamba percaya kalau mereka Tuhan bekerja dengan baik, mereka Tuhan mau bekerja keras tidak malas, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya juga berdoa rindu untuk rumah tangga Bapak Ibu dipulihkan oleh Tuhan. Entah itu anak-anakmu, entah itu suamimu, entah itu istrimu. Engkau sedang mendoakan mereka, engkau sedang bergumul malam hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang rindu didoakan berkenaan dengan rumah tanggamu, tumpangkan tangan di dadamu. Percayalah, kalau engkau terus tekun berdoa dengan tulus hati, saya mau ingatkan malam hari ini, jangan ada kepahitan sedikit pun. Jangan ada dendam, sakit hati. Jangan engkau kecewa dan kau terlalu menuntut pasanganmu atau anak-anakmu. Tapi malam hari ini, ampuni mereka. Doakan dengan tulus. Terima mereka apa adanya. Dan terus bertekun di dalam doa. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memulihkan rumah tangga Bapak Ibu. Mari tumpangkan tangan di dadamu. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-jemaat yang hari-hari ini bergumul tentang suaminya, bergumul tentang istrinya, bergumul tentang anak-anaknya, hamba berdoa Tuhan lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari jemaatmu
untuk bisa menerima apa adanya, untuk tidak menuntut, untuk dapat mengampuni, untuk dapat memiliki kasih, dan terus bertekun di dalam doa. Hamba berdoa meminta dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan mencurahkan kekuatan-Mu kepada mereka di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka di dalam nama Yesus. Biarlah perubahan itu terjadi. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam rumah tangga mereka di dalam nama Yesus, sehingga boleh mengalami terobosan yang baru. Rumah tangga mereka dipulihkan, suami mereka dipulihkan, istri mereka dijamah Tuhan, anak-anak mereka dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang selama ini mereka pergumulkan mengalami terobosan yang baru di dalam nama Yesus. Terjadilah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami melakukan bagian kami, Engkau pasti akan melakukan bagian-Mu Tuhan. Itu yang kami percayai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba berdoa untuk jemaat secara umum. Engkau memberkati mereka satu persatu. Rumah tangga mereka Engkau berkati satu persatu. Biarlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang suka mencari hadirat Tuhan, menjadi jemaat yang suka beribadah, menjadi jemaat yang suka menyembah, berdoa kepadamu. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap mereka, kiranya Tuhan akan melawat. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini, di malam perdana Worship Night ini. Tuhan memberkati seluruh tim multimedia. Tuhan memberkati Tuhan saudara Catur yang bersama dengan hamba-Mu. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Setiap jemaat yang mengikuti, Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan akhiri, dan kami percaya kami telah menerima lawatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah selesaikan Worship Night pada malam hari ini. Saya rindu saudaraku, untuk channel ini saudara bisa bagikan kepada family, kepada teman, kepada saudara yang lain, supaya mereka juga ke depan bisa mengikuti acara Worship Night ini ya. Jadi saya akan mengulangi, acara Worship Night akan diadakan setiap Jumat kedua dan Jumat keempat. Nanti kami akan memberikan notifikasinya, kami akan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa menghubungi WA gereja ya. Saudara bisa mengirimkan berita kepada saya ya, nomor WA saya. Saudara bisa memberikan pokok-pokok doa di sana, apa yang perlu kami doakan ya. Namun batas waktu yang kami berikan yaitu Rabu jam 6 sore ya. Jadi kami batasi supaya kami dapat mendoakannya dengan baik ya, mempersiapkannya dengan baik. Jadi pokok-pokok doa maksimal hari Rabu pukul 6 sore ya, sehingga pokok-pokok doa itu nanti akan dapat kami doakan. Baiklah Bapak Ibu, sekian, sampai ketemu lagi di 2 Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.